Ya, selamat siang bagi kita semua. Di sini saya Christian Damar. Untuk menyelesaikan ulangan sejarah saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai mengenal sejarah dan penelitian sejarah. Jadi ntar kita bakal tahu tuh sejarah itu secara singkatnya apa sih dan penelitian sejarah itu apa, serta tahap-tahap penelitian sejarah itu gimana. Itu doang. Oke, lanjut. Nah, jadi sejarah itu sebenarnya adalah suatu ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu, peristiwa di masa lalu. Nah, sejarah itu berasal dari kata bahasa Arab, diambil dari bahasa Arab, yaitu syajaratun. Kalau dia artiin, yaitu pohon. Nah, kenapa dipilihnya pohon? Kalau kita lihat ya, pohon itu kan awalnya itu mulainya dari bibit. Bibit itu masih sangat sederhana sekali. Mulai dari sederhana bibit, terus dia udah punya akar. Nah, terus makin lama akar itu makin luas lagi, makin merembet kemana-mana. Terus udah mulai ada batangnya. Dari awalnya satu batang, dia makin banyak lagi. Mungkin udah bisa sampai 3 atau pokoknya bercabang-cabang. Nah, peristiwa dalam sejarah juga seperti itu. Karena intinya peristiwa dan dalam sejarah dan pohon ini mempunyai satu kesamaan, yaitu mereka mulai dari sederhana ya. Mulai dari sederhana tadi, dia tuh dari bibit sederhana terus berkembang kemana-mana, sama juga kayak sejarah ya kan. Mulai dari awalnya itu misalkan bumi belum tercipta, nah, terus sudah ada masa-masanya masih panas, terus hingga udah mulai ada kehidupan di zaman-zaman setelah berpuluhan miliar tahun setelah terjadinya. Intinya gitu sih. Oh iya, terus untuk bapak sejarah itu ini sering juga disebut di dalam pengenalan awal sejarah ya, itu kalau yang belum tahu namanya Herodotus. Oke, jadi sebenarnya di pengenalan sejarah ini udah sederhana banget ya, udah pada ngerti lah pasti, yaitu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu dan diambil dari bahasa Arab yang artinya sejaratun ya, karena sejaratun pohon itu mempunyai kesamaan yang mirip dengan sejarah, yaitu sama-sama melambangkan mulai dari hal yang sederhana dan semakin lama semakin kompleks. Oke, selanjutnya ada tentang penelitian sejarah. Nah, kenapa sih penelitian sejarah itu lakuin? Ya karena kita itu kalau mau dapat informasi mengenai sejarah, kita butuh dicari dulu nih. Nah, jadi nggak langsung datang plek. Nah, makanya didapat kita itu melakukan penelitian sejarah. Nah, terus penelitian sejarah itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama di sini kalau yang bisa kita lihat, yang pertama itu ada pemilihan topik. Ini udah jelas banget ya, ada pemilihan topik. Topiknya kita pilih, lalu kedua ada yang namanya pengumpulan sumber-sumber. Nah, itu namanya heuristik. Dan heuristik ini ntar masih dibagi lagi jadi banyak. Ada yang berdasarkan sumber datanya, itu ada berdasarkan jenisnya, terus berdasarkan sifatnya, dan masih ada lagi. Oke, terus setelah kita mengumpulkan data, kita pastiin tuh datanya. Nah, pastian sumber data ini dalam penelitian sejarah itu disebut verifikasi. Setelah kita pastiin ini benar nggak nih sumber sejarahnya valid, nah kita tafsirkan. Nah, itu namanya interpretasi. Selanjutnya setelah interpretasi atau kita menafsirkan sumber sejarah itu, kita tulis atau kita sampaikan, itu namanya historiografi. Oke, di sini ada tentang sumber sejarah yang tadi yang heuristik ya. Jadi dia tuh berdasarkan sumber sejarahnya masih dibagi lagi. Berdasarkan sifatnya ada yang primer sekunder, berdasarkan jenisnya ada lisan, tulisan, benda, dan berdasarkan wujudnya ini ada material dan abstraksi. Oke, nah ini peta konsepnya yang penelitian sejarah. Jadi intinya penelitian sejarah ini ada 5 tahapan. Jadi ada pemilihan topik, terus tahap heuristik tadi, terus ada tahap kritik. Kritik itu juga sebenarnya masih dibagi lagi jadi kritik eksternal dan internal. Lalu setelah dikritik atau memastikan sumber data itu valid yang kita dapat dari heuristik, itu kita tafsirkan
yang namanya interpretasi. Interpretasi itu juga masih ada dibagi lagi, interpretasi sintetis dan analisis. Baru setelah kita menafsirkan, kita tulis atau kita sampaikan, itu namanya historiografi. Historiografi juga masih dibagi lagi menjadi banyak banget ya. Ada yang modern, ada yang kolonial, ada yang tradisional. Nah, kalau untuk perbedaannya mungkin bisa dibahas di lain waktu karena sangat panjang sekali. Oke, itu saja. Terima kasih bagi yang sudah melihat video ini sampai akhir ya. Ini juga ada link YouTube guru saya. Kalau misalnya ada materi yang kurang bisa lihat di sini karena sudah lengkap sekali guru saya menjelaskan. Saya Christian Damar dari kelas 10-6 SMA Negeri 30. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.